Pernahkah kamu merasa doa-doamu tidak kunjung terjawab, padahal kamu sudah memintanya setiap malam dengan penuh rintihan? Kadang, dalam keheningan doa yang panjang, kita merasa seolah-olah pintu langit tertutup rapat untuk kita. Namun, mungkinkah sebenarnya bukan langit yang menutup pintunya, melainkan langit sedang menunggu langkah pertamamu? Berdasarkan ajaran agama yang mulia, hubungan antara hamba dan penciptanya bukanlah sekadar hubungan pasif, melainkan sebuah interaksi agung yang penuh dengan dinamika tindakan, niat, dan harapan suci. Banyak dari kita yang mungkin telah salah mengartikan esensi luhur dari konsep takdir. Kita seringkali menganggap takdir sebagai sebuah naskah cerita yang sudah final dan tidak dapat diubah sedikit pun, sehingga hal ini melahirkan sikap pasrah tanpa syarat. Padahal, menurut ajaran agama dan pemahaman mendalam para cendekiawan spiritual, takdir bukanlah sebuah alasan untuk kita berhenti bergerak. Takdir adalah sebuah ruang maha luas yang sengaja disediakan oleh Yang Maha Kuasa, untuk kita isi dengan karya, ikhtiar, dan perjuangan tanpa henti. Kepasrahan yang pasif adalah sebuah jebakan spiritual yang seringkali tidak kita sadari telah membelenggu potensi diri. Ketika kita hanya duduk diam melipat tangan setelah memanjatkan doa, kita seakan melupakan fakta bahwa Tuhan telah menganugerahkan akal yang cerdas dan fisik yang kuat untuk sebuah alasan yang besar. Berharap hasil yang luar biasa dengan hanya mengandalkan doa tanpa tindakan nyata adalah ibarat mengharapkan sebuah taman yang sangat indah dan subur, tanpa pernah sudi menanam benihnya ke dalam tanah. Keseimbangan harmonis antara doa dan ikhtiar adalah kunci rahasia untuk membuat langit terbuka. Doa adalah sayap pertama yang menjaga harapan kita, sedangkan ikhtiar atau usaha nyata adalah sayap kedua yang membawa kita terbang. Seekor burung Raja Wali tidak akan pernah bisa melintasi samudra yang luas jika ia hanya mengepakkan satu sayapnya saja. Berdasarkan kitab suci, Tuhan tidak akan pernah mengubah keadaan suatu kaum, hingga kaum itu sendiri yang mengambil inisiatif dan langkah nyata untuk mengubah nasib mereka. Mari kita sejenak merenungkan sebuah kiasan indah yang sering diajarkan oleh para guru kebijaksanaan di masa lampau. Lihatlah burung-burung di pagi hari yang cerah. Mereka keluar dari sarangnya dalam keadaan perut yang kosong, lapar dan tidak tahu pasti di dahan mana rezeki mereka berada hari itu. Namun mereka tidak hanya berdiam diri di dalam sarang sambil berharap makanan jatuh dari langit. Mereka terbang menyusuri bumi, mengerahkan seluruh insting dan tenaganya, hingga di sore hari mereka pulang dengan kenyang. Kisah kawanan burung tersebut memberikan pelajaran mendalam tentang esensi dari sebuah ikhtiar manusia. Mengambil langkah pertama seringkali terasa menakutkan karena jalan di depan dipenuhi dengan kabut ketidakpastian. Namun, ketahuilah, justru di dalam keberanian untuk melangkah itulah tersimpan pembuktian kepada Sang Pencipta bahwa kita sungguh-sungguh menginginkan apa yang kita minta. Tuhan senantiasa memperhatikan setiap tetes keringat yang jatuh dan setiap pikiran baik yang bekerja keras demi mencari keridhoannya. Lalu, mengapa terkadang doa yang tulus terasa terhenti begitu saja di udara? Mungkin saja, langit sebenarnya tidak bermaksud menolak permintaanmu. Langit hanya sedang menunda waktu, menunggu engkau melengkapi barisan doamu dengan langkah fisik yang nyata. Ibarat sebuah gembok kokoh yang membutuhkan anak kunci yang pas, doa adalah niat yang amat baik. Namun, ikhtiarlah yang bertindak sebagai anak kunci untuk memutar tuas, guna membuka pintu rezeki atau kesembuhan yang selama ini tertahan. Dalam pandangan ajaran agama yang mendalam, bekerja dan memeras keringat bukan semata-mata soal mengumpulkan harta materi atau mengejar ambisi duniawi yang fana. Usaha itu sendiri, pada hakikatnya, dinilai sebagai bentuk ibadah yang teramat mulia, asalkan dilakukan dengan niat yang jujur dan benar. Ketika kita melangkah keluar dari pintu rumah untuk mencari nafkah yang halal bagi keluarga, setiap langkah kaki yang diayunkan dihargai oleh Tuhan setara dengan zikir yang terus dilantunkan di dalam hati. Namun, sebagai manusia biasa,
Kita tentu tidak bisa memungkiri kenyataan pahit bahwa ada kalanya kita merasa sudah berusaha sekuat tenaga, memeras keringat tanpa henti, serta memanjatkan doa yang tak terputus, namun hasil yang didapat tetap saja terasa nihil. Pada titik terendah inilah, ujian keimanan yang paling sejati baru saja dimulai. Rasa frustrasi, kesedihan, dan perasaan tidak berdaya datang menghampiri benak kita, membuat kita mempertanyakan apakah Tuhan benar-benar mendengarkan rintihan hati kita. Di saat usahamu terasa membentur tembok tak terlihat yang begitu tebal, berhentilah sejenak, ambil napas panjang, dan renungkanlah. Menurut pandangan kebijaksanaan ilahi yang maha luas, sebuah penundaan sama sekali bukanlah sebuah penolakan mutlak. Seringkali, Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta saat itu juga, karena Dia yang Maha Tahu menyadari bahwa kita belum benar-benar siap untuk memikul beban dari karunia tersebut. Atau, Dia sedang menyiapkan jalan alternatif yang jauh lebih indah dan menyelamatkan. Coba bayangkan sejenak bahwa takdir yang sering kita perdebatkan itu bagaikan sebuah kanvas raksasa yang Tuhan bentangkan di hadapan kita sedari kita lahir. Kanvas itu memang memiliki bingkai yang telah ditentukan batas ukurannya secara mutlak, yang mewakili hal-hal di luar kendali kita. Namun, ingatlah bahwa bagian tengah dari kanvas kehidupan itu masih putih bersih dan kosong. Tuhan menganugerahkan kepada kita kuas dan palet warna yang bernama akal budi, tekad, dan kebebasan untuk memilih. Adalah sebuah amanah dan tanggung jawab spiritual bagi kita sebagai khalifah di bumi untuk mengisi kanvas kosong tersebut dengan lukisan amal dan karya yang paling indah. Kita tidak bisa hanya duduk terdiam menatap kanvas kosong itu sambil terus berdoa agar lukisan agung tiba-tiba muncul dengan sendirinya dari ketiadaan. Kita harus berani mencelupkan kuas kehidupan, membuat goresan, bahkan berani melakukan kesalahan. Karena dari goresan ketidaksempurnaan itulah akan lahir sebuah mahakarya kehidupan yang utuh. Mari kita ambil sebuah perumpamaan sederhana dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Ketika seseorang diuji dengan penyakit, sungguh merupakan sebuah kekeliruan jika ia hanya berselimut tebal dan berdoa memohon kesembuhan, tanpa pernah berusaha mengunjungi tabib atau meminum penawar yang dibutuhkan. Berdasarkan ajaran agama yang menjunjung tinggi akal sehat, Tuhan telah menurunkan penyakit sepaket dengan obat penawarnya di alam semesta ini. Kewajiban kitalah untuk melakukan riset dan mencari obat tersebut sebagai bentuk ibadah. Hukum alam yang sama juga berlaku tegak dalam urusan menjemput rezeki dan meraih kesuksesan yang berkah. Amat disayangkan apabila kita fasih berdoa memohon kelapangan rezeki, namun pada saat yang sama, fisik kita begitu malas untuk bangun di sepertiga malam. Enggan untuk mengasah keterampilan baru atau ketakutan dalam mengambil keputusan. Padahal, Tuhan telah menebarkan karunia rezekinya di daratan, di kedalaman lautan, dan di setiap sudut peradaban bumi untuk dikejar dan dikelola oleh manusia. Oleh karena itu, ini adalah momen yang paling tepat bagi kita untuk segera mengubah cara pandang yang keliru. Berhentilah memposisikan diri sekadar sebagai manusia pasif yang menanti datangnya nasib baik bagaikan durian runtuh. Mulailah menjadi seorang hamba yang sangat proaktif, yang dengan gigih menciptakan peluang-peluang perbaikan melalui ide kreatif, jaringan pertemanan, dan dedikasi keringat yang halal. Tuhan sungguh sangat mencintai hambanya yang mandiri, pekerja keras, pantang mengemis, dan tidak mudah berputus asa. Titik temu paling misterius dan magis antara usaha keras manusia yang berdarah-darah dengan kehendak mutlak ilahi adalah momen yang paling menggetarkan dalam hidup. Seringkali terjadi, tepat pada saat kita merasa sudah berikhtiar memeras keringat hingga titik darah penghabisan. Tiba-tiba, jalan kemudahan terbuka lebar dari arah yang sama sekali tidak masuk akal. Inilah cara unik bagaimana langit mengapresiasi kegigihan hambanya, mengubah doa yang tadinya menggantung menjadi hujan rahmat yang membasahi bumi. Setelah semua peluh perjuangan menetes ke bumi, setelah setiap rencana strategis kita jalankan dengan sebaik-baiknya tanpa ada yang terlewat,
dan doa permohonan telah kita panjatkan dengan derai air mata ketulusan, barulah kita berhak tiba pada stasiun spiritual yang paling tinggi, yakni tawakal. Ketahuilah saudaraku, tawakal bukanlah sebuah titik awal dari kepasrahan orang yang malas bekerja. Sebaliknya, tawakal adalah mahkota penutup dari sebuah perjuangan panjang manusia yang telah dilakukan secara maksimal dan paripurna. Disinilah letak garis pemisah yang amat tegas. Seorang yang hanya pasrah secara pasif, ibarat prajurit yang mengibarkan bendera putih sebelum memasuki medan pertempuran, seringkali menjadikan takdir Tuhan sebagai kambing hitam atas kelemahan dan rasa malasnya. Sedangkan jiwa yang bertawakal adalah jiwa seorang pejuang sejati. Ia telah bertarung habis-habisan menaklukkan tantangan kehidupan, lalu pada akhir hari, ia dengan hati yang lapang rela menerima apapun keputusan akhir yang ditetapkan oleh Sang Pemilik Semesta. Manakala benih tawakal yang hakiki telah bersemi dan mengakar kuat di palung dada yang terdalam, maka segala wujud kecemasan psikologis, kegelisahan malam, dan rasa takut yang berlebihan akan masa depan perlahan-lahan akan luruh. Hatinya menjelma menjadi seluas lautan yang sangat siap untuk memeluk kegagalan sama eratnya dengan ia memeluk piala keberhasilan. Ia menyadari sepenuhnya bahwa apapun takaran hasil yang diturunkan oleh langit, itu pastilah takaran nutrisi yang paling tepat bagi perkembangan jiwa abadinya. Maka mulai hari ini dan seterusnya, marilah kita bersama-sama mengkalibrasi ulang isi dari doa-doa yang selalu kita lantunkan di penghujung malam. Daripada sekadar merengek meminta hasil materi yang serba instan tanpa proses, alangkah jauh lebih bijaknya jika kita memohon kepada Tuhan agar selalu dikaruniakan fisik yang bugar, kejernihan pikiran dalam mengambil keputusan, dan ketabahan hati sekuat baja untuk bisa terus melangkah dan tidak menyerah tatkala badai ujian menerpa langkah ikhtiar kita. Seni menjalani kehidupan beragama yang sejati terletak pada kemampuan kita menyelaraskan tindakan fisik duniawi dengan niat spiritual ukhrawi secara proporsional. Biarkanlah kedua tangan kasarmu sibuk bekerja memakmurkan bumi ini, namun biarkanlah relung hatimu yang paling dalam tetap bertaut dan senantiasa berzikir menyebut asma penguasa langit. Dengan metode keseimbangan ini, niscaya kita tidak akan pernah terlempar ke dalam jurang kebingungan. Bahkan saat kita tersandung keras, tangan tak terlihat Tuhan akan segera mengangkat kita kembali. Pada ujung pengembaraan ini, kesadaran tertinggi kita akan terbuka. Menyadari bahwa setiap rute proses berikhtiar dan fase bertawakal itu sendiri, sesungguhnya memberikan sensasi keindahan rohani yang jauh melampaui kebanggaan mencapai garis akhir tujuan. Di dalam laboratorium perjuangan itulah, karakter sejati kita ditempa menjadi emas. Kita diajarkan tentang makna mendalam dari rasa syukur, kekuatan empati, keikhlasan tanpa pamrih, dan kita mulai mengenali seberapa besar selimut rahmat Tuhan yang selalu menghangatkan setiap embusan napas kita. Sebagai penutup perenungan kita, berjanjilah untuk tidak lagi membiarkan doa-doa sucimu sekadar menjadi sekumpulan harapan bisu yang menggantung dan membeku di awan-awan. Jadikanlah setiap bait doamu sebagai bahan bakar utama yang siap membakar kobaran semangat di dadamu untuk terus bangkit melawan rasa malas. Buktikanlah kepada penduduk langit bahwa engkau memang manusia unggul yang pantas menerima karunia-Nya. Tuhan selalu tersenyum menanti langkah pertamamu. Bangkitlah dari dudukmu, berusahalah dengan penuh kesungguhan yang menyala-nyala, lalu bertawakallah dengan segenap jiwa ragamu. Niscaya, langitmu kini telah siap terbuka sangat luas.